Halo teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin soal sebuah comfort food dari zaman dulu yang ternyata, wow, bisa jadi jawaban buat masalah kesehatan modern kita. Mulai dari perut yang sering rewel sampai hati yang gampang galau. Namanya Talbina. Yuk kita kupas tuntas gimana bubur yang kelihatannya sederhana ini bisa jadi solusi hebat buat tubuh dan jiwa kita. Pernah nggak sih ngerasa lagi banyak pikiran, perut langsung ikutan melilit? Atau sebaliknya, pas asam lambung lagi kumat, suasana hati jadi berantakan banget? Nah, koneksi antara perut dan pikiran ini bukan cuma perasaan doang loh, ini beneran nyata. Dan ternyata solusinya mungkin udah ada sejak ribuan tahun lalu. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari resep kunonya, terus kita lihat gimana cara kerjanya buat menenangkan perut. Habis itu, kita dalamin manfaatnya buat hati yang lagi sedih, kita bongkar sains di baliknya, dan terakhir, kita ambil pelajaran penting yang bisa kita pakai sekarang. Baik, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Jadi, apa sih sebenarnya Talbina ini? Namanya mungkin kedengeran asing buat sebagian dari kita, tapi tenang. Konsepnya itu sebenarnya simple dan gampang banget dimengerti. Coba deh bayangin, sebuah bubur hangat dari gandum barley yang teksturnya itu lembut banget, warnanya putih bersih. Makanya dinamain Talbina, karena mirip banget sama susu atau laban dalam bahasa Arab. Biasanya nih, biar makin enak, ditambahin pemanis alami kayak madu atau kurma. Jadi bukan cuma sehat, tapi juga rasanya nyaman banget di badan. Nah, ini dia landasannya. Hadis dari Aisyah ini bukan sekedar kutipan biasa loh. Ini adalah sebuah resep kesehatan yang luar biasa. Coba perhatikan. Ada dua fungsi utama di sini. Pertama, menenangkan hati orang yang sakit secara fisik. Dan kedua, secara spesifik disebut bisa menghilangkan kesedihan. Disinilah titik temu antara makanan sebagai nutrisi fisik dan obat untuk emosional. Keren banget kan? Oke, kita bedah dulu manfaat fisiknya. Menenangkan perut. Zaman sekarang kan banyak banget ya yang kena GERD, MAH, atau asam lambung. Nah, Talbina ini bisa jadi solusi alami yang lembut tapi ampuh. Terus, gimana cara kerjanya? Jadi gini, teksturnya yang lembut itu seolah-olah melapisi dan memeluk sistem pencernaan kita. Dia juga kaya serat, yang fungsinya kayak spons lembut di dalam lambung. Dia bantu bersihin sisa makanan dan menyerap asam yang berlebih. Inilah yang bikin Talbina efektif banget buat menstabilkan asam lambung, ngurangin kembung, dan jadi sahabat baik buat penderita GERD. Para praktisi kesehatan modern, kayak Dr. Zaidul Akbar, juga setuju banget sama manfaat ini. Anjurannya itu kayak sistem 3 serangkai. Pertama, jadikan Talbina sebagai menu utama. Kedua, dukung kerjanya dengan probiotik dari tempe atau yogurt biar usus kita makin sehat. Ketiga, hangatkan perut dengan minuman rempah seperti jahe atau serai. Jadi, ini bukan 3 hal terpisah, tapi satu kesatuan sistem penyembuhan buat lambung kita. Dan yang gak kalah penting dari apa yang kita makan adalah apa yang kita hindari. Dr. Zaidul Akbar menekankan banget buat puasa dari 3 biang kerok utama masalah lambung, tepung-tepungan, gula pasir, dan minyak-minyak industri. Makanan ini sifatnya bikin panas dan bisa merusak dinding lambung. Jadi strateginya jelas banget, masukkan yang menenangkan dan stop yang merusak. Oke, setelah urusan perut beres, kita naik ke level selanjutnya yang lebih dalam nih. Kita akan lihat gimana Talbina bisa jadi makanan untuk jiwa yang mampu menenangkan hati. Dalam tradisi pengobatan Nabawi atau Tibbun Nabawi, Talbina itu secara khusus diresepkan untuk jiwa yang lagi goyah. Dipercaya bisa meredakan pikiran yang kalut, meringankan beban duka, dan intinya kayak membalut hati yang lagi capek dengan rasa nyaman dan tentram. Ini jauh lebih dari sekedar comfort food, ini adalah nutrisi yang diniatkan untuk menyembuhkan jiwa. Tentu aja, kita pasti bertanya-tanya, ini beneran ada penjelasan ilmiahnya atau cuma keyakinan kuno aja? Jawabannya, ada banget. Dan disinilah semuanya jadi super menarik, di mana kearifan ribuan tahun yang lalu ketemu sama sains modern. Para ilmuwan sekarang lagi gencar-gencarnya meneliti soal poros usus otak atau gut-brain axis. Coba deh anggap usus kita itu sebagai otak kedua yang terus-terusan berkomunikasi sama otak di kepala kita. Kesehatan bakteri di usus kita itu ternyata ngaruh banget ke produksi zat-zat kimia di otak, kayak serotonin yang kita kenal sebagai hormon pengatur mood. Jadi gampangnya gini, usus yang happy bikin pikiran juga happy. Dan ini dia momen ahanya. Di sini kita bisa lihat gimana resep kuno itu sebenarnya adalah formula biokimia yang canggih. Lihat deh, gandum barley punya quercetin buat stabilin mood. Madu punya camperol buat kesehatan otak. Kurma kaya akan triptofan. Ini bahan baku utama buat bikin serotonin, si hormon bahagia itu. Bahkan susu pun ikut nyumbang tirosin buat dorong hormon bahagia dan bikin tidur lebih nyenyak. Jadi, hadis ribuan tahun lalu itu ternyata adalah resep farmasi alami.
bukan sihir, ini biokimia. Nah, setelah melihat sisi tradisi dan sainsnya, kira-kira apa nih pelajaran yang bisa kita bawa pulang buat kehidupan kita sehari-hari? Jadi, pelajaran terbesarnya adalah ini, talbinah itu lebih dari sekedar makanan. Ia adalah sebuah nutrisi holistik. Dia ngajarin kita bahwa ngobatin perut yang sakit dan menenangkan hati yang gelisah itu bukan dua hal yang berbeda. Keduanya itu satu paket, sebuah pengingat yang kuat bahwa kesehatan fisik dan mental kita itu saling terhubung erat. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungan sama-sama. Di tengah kita yang sibuk mencari solusi kesehatan paling canggih dan paling baru, mungkinkah kearifan terbesar itu justru ada di masa lalu? Di resep-resep kuno yang sudah teruji zaman, yang mungkin selama ini kita lupakan dan hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Terima kasih sudah menyimak.